Next is chapter 23 and the title is Terkena Amarah. Kira-kira siapa yang marah? Let's check it out together. Di perjalanan pulang, Pak Hendro seperti hendak menanyakan sesuatu pada Martin. Namun jika dilihat dari raut wajahnya, kelihatan sekali jika dia sedang ragu-ragu. Karena takut terkena amarah majikannya, namun Hendro pun terpaksa mengeluarkan unek-uneknya tersebut. "Tuan, bolehkah saya bertanya?" ucap Hendro sembari menggigit bibir bawahnya dengan rasa takut. "Bicaralah," sahut Martin datar sembari menatap ke arah jalanan dari balik kaca mobil. Kenapa Tuan membawa boneka Nona Keila?" ucap Hendro dengan suara terputus-putus. Martin segera melirik ke arah Hendro dengan tatapan tajam karena mengingat bau boneka Keila tersebut yang membuat Martin pusing 7 keliling. "Jangan ikut campur. Jika sudah sampai di rumah, suruh pelayan untuk mencucinya sampai bau busuk boneka itu benar-benar hilang," ucap Martin yang masih menatap ke arah Hendro. Namun Hendro tak berani membalas tatapan majikannya tersebut yang kelihatan dingin dan tajam, seakan mau menerkamnya. Hendro lebih memilih memfokuskan pandangannya ke arah jalanan. "Dan jangan lupa, perbaiki juga bentuknya," imbuh Martin sembari mengalihkan pandangannya kembali ke arah jalanan yang terlihat gelap, dan sopir Martin pun hanya bisa menuruti ucapan majikannya tersebut. Beberapa menit kemudian mobil yang dikemudikan oleh Hendro berhenti di halaman rumah yang terlihat megah dan mewah bak istana. Karena rumah Martin memang megah dengan bangunan kokoh dan banyak tiang-tiang penyangga yang berlapis emas. Rumah tersebut kelihatan sangat berkilau dan indah dengan berdindingkan kaca, juga menambahkan keeleganan bangunan tersebut. Namun warna keemasan tersebut malah kelihatan dingin seperti pemiliknya yang tak terlihat suasana hangat seperti rumah. Martin pun segera keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Terlihat pelayan dan pengawal Martin pun berjejer di depan pintu rumah, menyambut kedatangan majikannya tersebut sembari membungkukkan badannya memberi hormat. Salah satu pelayan segera mengekor di belakang Martin sembari berkata, "Tuan, makan malamnya sudah siap," ucap salah satu pelayan yang terlihat setengah baya tanpa melihat orang yang sedang bicara dengannya. Martin menjawab, "Buang saja makanannya, aku tidak punya selera makan," sahut Martin sembari berjalan pergi dan masuk ke dalam kamarnya. Karena sejak mencium bau boneka Keila, Martin seakan kehilangan selera makannya dan bau boneka tersebut seakan masih tercium di hidung Martin. Setelah masuk ke dalam kamar pribadi miliknya, Martin pun menjatuhkan tubuhnya dengan kasar ke dalam ranjang sembari bergumam, Sial sekali aku hari ini. Kenapa aku bisa mencium boneka gadis bodoh itu?" gumam Martin jengkel dan menutup kepalanya dengan bantal. Di sisi lain, Hendro pun segera memanggil Bik Nani. Bik Nani, ikutlah denganku sebentar,"
ucap Hendro sembari melambaikan tangannya pada wanita paruh baya tersebut. Tanpa berkata, Bik Nani segera melangkah mengikuti Pak Hendro masuk ke dalam dapur. Pak Hendro pun segera membuka paper bag yang dibawanya dan mengeluarkan boneka kelinci tersebut. Bik Nani, cucilah boneka ini dan juga perbaiki bentuknya, ucap Pak Hendro sembari memberikan boneka kelinci yang berwarna kecoklatan karena memang jarang sekali dicuci. Bahkan bentuknya lebih mirip masuk ke dalam lumpur. Bik Nani segera mengambil boneka tersebut sembari berkata, "Pak Hendro, kamu pungut dari mana boneka kotor dan bau seperti ini?" tanya Bik Nani sembari memegang boneka tersebut dengan kedua jarinya dan satu tangan lagi menutup indera penciumannya. Namun dengan cepat Pak Hendro langsung menyuruh Nani diam karena tak ingin terkena amarah Martin. "Shh, Bik Nani, kecilkan suaramu," ucap Pak Hendro dengan nada suara yang tertahan. "Ini milik salah seorang gadis dan tuan yang menyuruh mencucinya," Imbu Hendro menjelaskan. Dan Hendro pun menceritakan kejadian di depan sekolah Keila dan di rumah Keila. Bik Nani pun berkata, "Baru kali ini saya melihat tuan perhatian dengan lawan jenisnya. Dan baru sekali ini juga saya melihat tuan membawa seorang wanita ke rumah," jawab Bik Nani sembari mengkerutkan dahinya heran melihat tingkah majikannya tersebut. Setelah Pak Hendro pamit pergi, Nani pun segera menyuruh pelayan lainnya untuk membersihkan boneka Keila tersebut. Di kediaman Keila, malam itu Keila tertidur pulas karena terkena efek dari obat yang diminumnya. Tanpa Kei sadari, boneka kelinci kesayangannya itu sudah berpindah tangan. Jordan dan Sinta membuka pintu kamar Keila dan berganti mencium putri bungsunya tersebut. Tak lupa, sebelum pergi Jordan pun menaruh punggung tangannya ke jidat Keila dan berkata pada Sinta, "Demam Kei sudah turun," ucap Jordan sembari menatap wajah cantik Sinta yang masih kelihatan khawatir. Setelah mendengar ucapan Jordan, Sinta pun menyeratkan senyuman bahagia dan berganti dengan Jordan mencium lembut kening Keila. Kemudian melangkah pergi meninggalkan kamar Keila. Okay, that's it. Bab 23, we are going to listen the next chapter. So don't go away, wait for me, stay tuned, bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.